sebenarnya di sini maksudnya prosesnya itu prosedurnya terus nanti proses nanti mulai ada orderan seperti itu terus nanti ditindaklanjuti seperti apa sampai nanti selesai itu bagaimana prosesnya. Oke. Jadi yang pertama untuk prosesnya itu teman-teman, jadi marketing itu nanti kita proposal baik itu fisik maupun software terus nanti kan ketika udah ada ibaratnya kayak panggilan atau nanti waktu buat ketemu, nanti kita ketemu. Nah ketemu itu kan kita kan hitung-hitungan itu kita nanti kalau dari kita itu kan nggak langsung keluar paket itu enggak, jadi kita nanti dihitung bareng-bareng karena biar kan nggak ada dusta antara kita gitu kayak terus karena pasar kita itu mahasiswa ke atas kayak instansi dan lain-lain, oleh sebab itu biar mereka itu bisa selebrasi tentang perusahaan kita yang pertama, yang kedua tentang dunia pariwisata seperti itu. Terus setelah hitung-hitungan harga, nanti kadang di situ ada beberapa pilihan kan, kadang mereka itu tender di fakultas kemarin ada tender habis itu kalau nggak tender ya kadang tunggal, kalau nggak kadang nanti tawaran pasti aja itu. Nah nanti jika udah deal pakai CS, nah terus kita proses juga. Yang pertama yang kita tekankan yang paling pertama itu adalah kunjungan. Kalau mahasiswa itu kan nggak murni wisata seperti anak SMA kan, jadi dia kan pasti kan ada kunjungannya, mungkin besok dari pasti kan ada kunjungannya loh, sampai berapa orang gitu. Nah kita tekankan dulu kunjungannya yang diminta seperti apa, entah itu di perusahaan, surat kabar, ataupun nanti di instansi kayak misalnya dinas atau BRD. Nah setelah itu kita nanti telepon untuk kunjungan, lalu kita nanti koordinasi sama panitia lagi buat apa surat ya suratan, terus nanti ngefikir tanggal dan lain-lain itu tanggal sudah peserta juga, terus nanti untuk suratnya kita sebar ke ini nanti kita follow up terus sampai diterima. Setelah itu nanti tinggal kita plottingan buat jadwal. Nah pas plottingan buat jadwal itu nanti ada tim yang booking hotel, ya, terus harus bisnya berapa, jumlahnya berapa, kalian pakai legres apa enggak. Nah, nanti setelah itu baru menyesuaikan di rumah makannya. Nah itu nanti kadang ada yang di Surabaya itu karena ada 2 kunjungan nggak nyampe di makan prasmanan di restoran itu makanya belum makannya. Terus nanti menyesuaikan sesuai rute Pak. Setelah selesai itu udah kunjungan, hotel udah fix, bis udah fix, jadwal udah fix. Nah kita koordinasi lagi dengan panitia buat apa ibu. Nah ini yang kita sedang bikin. Nah itu nanti koordinasi sama panitia seperti contoh daftar peserta, yang kedua daftar kamar dan terus nanti yang daftar peserta ini sudah sekaligus buat masuk kalian di mana. Terus setelah itu nanti teman-teman yang cewek-cewek khususnya itu milih menu makan. Kenapa kita mengajukan menu makan yang cewek? Karena biar ada variasi. Kalau yang cowok milih menu makan itu biasanya ya ayam yang penting masnya banyak gitu ya itu ya. Itu jadi udah menu makan selesai semua, data-data udah ada, baru kita masukkan di selesai jadi baru kita cek fisiknya kan nyata mau pasti ya kayak tempat BPM itu kalian bakalan tempat BPM sama PIN itu apa penanda kalau ini rombongannya kita gitu kan. Terus nanti sebelum tahu BPM PIN nanti teman-teman juga ini kayak BPS kalian dapat BPS itu bagi yang beruntung ya. Terus habis BPS kayak nanti mineral, terus plakat kenang-kenangan itu sama spanduk yang depan buat kumpul dan lain-lain itu kan itu yang di situ kita buat semua. Terus nanti kita checklist, terus nanti juga ada tim sendiri ya dia itu kita buat dokumentasi kan, kamera, pocket dan lain-lain semuanya ada sendiri. Ya udah buka jadi satu. Habis itu nanti sama Mas Duan dicek ini kurangnya apa aja itu. Setelah dicek nggak ada yang kurang kita turunin baru kita eksekusikan sampai nanti selesai dari beban mesti ya kalau pasti ada itu maksudnya kayak gitu Kak. Bagaimana sih cara perusahaan ini melakukan penyusunan anggaran untuk menjalankan aktivitas ini? Kalau ada sih kita ada timeline anggaran. Jadi sebulan, terus 1 semester 6 bulan, kamu tahu. Nah, 1 bulan untuk operasional kesehatan kita, untuk listrik, untuk wifi, terus untuk uang kebersihan, terus untuk yang 3 bulan mungkin nanti stok kita perlengkapan kita trade itu jadi 3 bulan. Terus yang 6 bulan nanti kita sama stok trade tapi yang kapasitas yang di 1 tahun sih ini sewa karena tempat kita sewa yang buatnya itu kan tidak 1 tahun. Apa anggaran ini yang udah direncanain itu terrealisasi dengan baik, dalam artian tuh kayak nggak kekurangan atau kelebihan gitu, jadi antara yang direncanakan sama yang dikeluarkan itu sesuai. Kalau bulan sesuai sama.
biaya CSR kita juga ada CSR. itu temanya 3 bulan. Anggarannya ini tuh kekurangan nih atau kelebihan tuh kira-kira tuh apa penyebabnya dan gimana strateginya untuk perusahaan mengatasi itu? Kurangan sih malah sebenarnya pas kalau untuk yang setelah ini ya pasca pandemi ini alhamdulillah nggak ada. Terus sebelum pandemi apalagi? Nah pas pandeminya karena kan bener-bener lumpuh total ya pas wisata ya itu sih jadi Kalau kemudian kita ikut masuk ke CSR. Bagaimana perusahaan itu mengukur kinerja? Boleh saya. Baik dari keuangannya dan non keuangannya. Di CSR ada 2 semester lah, kita bagi 2 semester nih. Semester pertama, semester kedua. Itu ada masa kalau travel ada masa sepi, ada masa rame. Nah, untuk untuk anggaran kayak perusahaan kita sih itu sama nih, kita udah berjalan dari tahun 2014 nih. Jadi kan tahu nih timeline-nya apa bulan semester pertama itu nanti bulan yang low gitu ya. Itu kan tahu nih berapa aja. Nanti kita ada ini saving dulu nih dari pos anggaran yang sebelumnya nanti di saving untuk menutupin biaya yang low. Bagaimana mekanisme pengukuran dan pengendalian aset dalam pengukuran kinerja organisasi perusahaan ini? terus untuk aset nih kita punya apa namanya PC terus habis itu laptop terus apa MacBook dan lain-lain itu nah itu nanti ada divisinya sendiri dari kalau yang ini dipegangnya sama Mas Lili apa saja Mas Lili ya Mas Lili nah Mas Lili nanti itu setiap 3 bulan apa setiap 1 bulan itu dia maintenance cek semua ini apa namanya kurangnya gimana terus habis itu nanti dia catat dia dilaporkan ke atasan. Nah terus contoh juga AT itu kan nanti kan sama Mas Faris juga nah itu nanti maintenance terus apa namanya kayak ini etol kayak gitu loh nah itu di maintenance juga misalnya kalau jumlahnya berapa kalau ini kurang 1 dan lain-lain kita cari kita tulis gitu terus habis itu kan saya kan juga satu menang juga lah kayak terus pin dan lain-lain itu nanti tak laporkan kalau ini yang ini lah nanti yang tinggal sedikit itu dipesankan jangan sampai kurang. Bagaimana perusahaan jelasin pendekatan yang digunakan dalam mengoptimalkan persediaan yang tadi sama itu misal perusahaan itu pengen persediaan itu pas tapi dengan budget yang minim gitu. Kalau seperti itu sebenarnya kalau di CS enggak ya karena pasti kita lebihkan yang kita butuhkan itu 500 pcs otomatis yang kita beli itu 1000 karena itu nanti buat kedepannya walaupun nanti biasanya itu sisa 100 pcs misal kayak pin nah itu pasti kita langsung beli karena takutnya karena kan dia kan belinya kan online jadi takutnya itu nggak nyampe pas klik selanjutnya gitu karena kadang Kita perusahaan travel nih. Iya. Jadi stok kita kan misal tentang kayak keluar apa itu kan bukan barang gaji ya, jadi bisa untuk jangka waktu lama. Beda kayak perusahaan kayak dagang kayak ya makanan terus apa gitu kan jelas harus dengan apresiasi anggaran mereka. Kalau kita bisa buat misal nih yang sesi ini tuh udah selesai, masih bisa pasti sudah dipakai yang berikutnya. Gimana perusahaan buat mastiin kalau inventaris itu berjalan lancar gitu. inventarisnya Pak bis itu Ya. nah itu kan kalau soal bis dia berjalan lancar itu kan misalnya nih kayak tadi pas proses dalam trip itu udah nentuin tandanya kita tahu sebenarnya kita membutuhkan berapa unit nah itu kita pasti dulu unit itu ada apa enggak kalau enggak ada kita nanti ada opsi yang lain yang sesuai sama standarnya kita karena unitnya yang standarnya kita itu kan minimal yang pertama yang suspensi terus kalau yang apa yang bukan tronton itu minimal harus 3.5 dan itu dan minimal harus Eropa Kak. Kalau dulu kita nanti belakangan ya opsi terakhir pokoknya itu harus minimal Eropa kalau enggak ya tronton langsung tronton sekalian yang udah silakan kayak gitu. Nah kalau nanti asetnya kita mastiin seperti apa yang penting tanggalnya udah tahu dulu seperti kakaknya sudah tanggal berdua loh nah tanggal berdua ini kakaknya sampai 22 ya sampai 6 hari nah itu ada apa tidak kita itu sampai 27 kalau ada oke kita booking nanti kalau misalnya nggak ada kita nyari opsi yang lain ya apa nanti sesuai sama yang kakak yang kita minta sampai kita kayak gitu. Buat transaksi itu PT itu punya bisnis. Unit bisnis itu Kalau PT gini, kita itu ada tiga sektor yang akan kita kerjakan. Tapi sementara itu baru 2. PT itu kan itu kita. Ada lagi CS itu kan tarik dagangnya untuk travelnya. Terus ada biddingnya juga ada. Terus ada EO-nya juga ada. Perusahaan itu ada sistem kompensasi nggak sih? Misal nanti ada customer gitu yang order nggak sesuai sama apa yang dijanji di awal, itu ada kompensasi nggak sih? perusahaan itu kadang ngasih bonus buat marketing nanti bonus buat marketing kalau misalnya nih Mas Faris ngedilin kampus X nah itu nanti bonus juga oke nanti apa nanti dapat persenan itu apa namanya perusahaan ngasih bonus marketingnya ke Mas Faris itu kalau jarang hal itu terjadi karena kita dari awal kita berdiri itu
kita kembalikan sama kita. Alhamdulillah nih sampai detik ini kita nggak ada. Cuma berarti cuma ada yang sakit, cuma itu ada sakit kita tetap kita take over, terus ada yang harus dia pulang karena ada insiden yang enggak kita prediksi dari awal nih. Misal ada warga yang meninggal, terus dia sakit harus dia pulang, itu kita kasih tiket atau akomodasi gratis untuk kepulangan. Tapi kalau sakit itu harus pakai rekom dokter. Tapi kalau kena hotel sama PO itu semua itu kita alhamdulillah belum. Kadang malah kayak ini sih, yang kayak sama hotel sama PO itu kan, yang dia itu malah yang membantu kan, karena misalnya ada barang-barang yang ketinggalan dan lain-lain kayak gitu, nah itu apa dia ngasih informasi ke kita kirimkan ke Kalau makan ya, besok kan makan kan kalian kamu besok udah tulis nih, sebelum berangkat udah tulis e-book nih. Nanti di e-book itu kan udah ada menu makan sekalian nih. Makan siang hari pertama itu gimana letaknya, terus menunya apa aja. Nah itu bisa kalian cross check saat kedatangan saat mau makan itu jangan cek sama menu-nya. Itu ada perbedaan ya. Misal ada kurang satu menu atau dua menu, nah itu kalian bisa komplain sama TN aja atau sama kantor kita. Kenapa kok ini kok ada yang kurang beda sama yang e-book? E-book itu kan menu makan itu kan yang pilih kalian. Nah itu makanya itu nanti bisa compare. Ya kalian checklist, kita sama-sama checklist kalau makanya dan kalian ini ternyata beda. Nah beda itu kenapa? Ada masalah apa? Kalau kita sih mungkin kalau ada perbedaan makan dan sudah beda itu mungkin ada ada jalan terus ya besok kita makan di Banyuwangi karena di mana pas waktu itu tolnya itu putus kita makan di Probolinggo, nanti kita info makanya kita majuin di Probolinggo biar sampai Banyuwangi tidak dini hari nanti jelas beda makan. Kalau seperti itu sih. Jadi kalau untuk kompensasi soal itu kita belum. Kalau untuk yang sakit itu sering mas itu. Kalau ada sakit terus perawat inap harus berubah jalan itu sering. Makanya kita setiap keberangkatan kita minta ada diri peserta dan alergi sama lewat alergi sama makanan. Itu buat screening kita nih. Oh ya. Apa perencanaan strategis dari perusahaan itu sebagai bagian mendasar dari proses pengendalian manajemen? Yang jangka pendeknya yang 1 sampai 2 tahun itu kita ngejar yang tahun ini. Misal nih tahun ini ada 30 orderan. Nah berarti besok tahun depannya itu kita harus 50 orderan. Minimal 40 atau 35 orderan gitu. Jadi harus lebih baik dari tahun ini gitu kan. Nah karena tim kita kan semakin banyak kan.